Nah, ini kita sekarang ada di apa ini? Tempat apa nih, Mas? Ini tempat breedingnya. Oh, tempat breedingnya ya. Kita ada di tempat breeding dari Dilan Gapi Farm. Ini kita mau lihat-lihat sistemnya seperti apa, ikannya seperti apa. Ini juga udah banyak banget ikannya, tambah maju, tambah luar biasa. Bisa dijelaskan, Mas, sekarang, Mas? Ini snake skin yellow mosaic yang kemarin anakan juara satunya Pekalongan. Oh, kontes. Ini. Oh. Ini juvenya ya? Iya, juvenya. Ini biarpun begini pasarannya udah lumayan ini. Harga pasarannya berapa ini, Mas, kalau ya? Udah 200-an kalau ini. 200-an Karena baru. landnya kakeknya ini juara satu di Nusatik, anaknya juara satu Pekalongan, ini berarti cucunya. Tapi genetiknya nggak terlalu berubah. Ini ada apa lagi nih? Terus ada ini apa itu ini namanya pastel ribbon. Pastel ribbon ya. Ini juga kelas kontes. Sama banyak nih. Akuariumnya udah diupgrade gede-gede juga ya. Snake skin white mosaic. Snake skin bed mosaic ini kisaran berapa ini untuk Kalau yang ini masih juve gini saya masih jual sekitar 100.000. 100.000. Tapi nanti kalau sudah di atas 3 bulan naik kita 200 sampai 400.000. Nanti kita bisa grade-nya juga itu. Bisa mana? Kalau yang ini yellow mosaic tapi baru buat indukan. Maaf ini agak ribet. Saya mungkin ini agak ribet orang tarik ini karena saya meminimalisir itu lampu. Dulu pernah mau nyoba-nyoba pakai albin sapu-sapu, malah kena jamur semua ikan saya. Jadi kena. Pastel saya tuh yang dari Pandora banyak banget yang kena tuh. Pernah penyakit dari Sapu-sapunya ya? itu, iya. Makanya saya sekarang lebih ngalah lah. Mengurangi lampu. Mengurangi lampu, lampunya sentral aja. Ini ikan sebersih kan langka nih, Mas. Ini violeta, cuman betinanya udah gak ada. Violeta ini. Ini jarang-jarang lihat nih kayak gini nih. Iya, biasanya black tail yang punya, cuman kalau ini violeta. Ini harganya kisaran berapa nih yang model-model kayak gini dan langka? Ini saya jarang-jarang lihat ikan yang kayak gini nih. Ini sebenarnya udah nggak dijual lagi, Mas. Saya cuman ada, cuma saya sedang titipin ke teman karena kemarin kan sempat sakit. Takutnya di sini kenapa oleh saya
titipin temen dulu biar beranak sana, nanti kalau udah banyak kita ambil lagi. Terus ini ada masih topas masih ini blue mosaic juga. Kemudian ini red mosaic. Red mosaic ini ya. Kisaran berapa ini kalau yang ini mosaic. berapa bulan ini Mas? Ini sebenarnya sih udah tua ini. Jadi emang kita sengaja buat betina virgin ini. Ini cewekan ini. Cewekannya aja di merah-merah nih, Pak. Lumayan ini harganya. Sekitar 200.000. 200.000 ya. Kemudian ada AFP juga. Cuman ini masih tidak dipublikasi. Karena kalau AFP itu kita salah makan warnanya kuning, Mas. Jadi agak ribet ini AFP itu. Kalau kita kasih protein terlalu banyak, warnanya kuning dia. Terus untuk pakan kisaran biasanya dipakai apa? Kalau khusus untuk ini sebenarnya cacing sutra sama pelet yang murahan aja. Cuma karena kita nggak terlalu tersedia, ya paling kita meminimalisir lampu. Karena katanya itu kalau terlalu banyak kena lampu, warnanya juga kuning juga. Malah jadi kuning ya jadinya. Iya. Jadi malah kurang enak dilihat. Kurang enak dilihat. Jadi nggak sesuai gitu. Ini ada MSBG. Bluegrass. Ini betinanya aja nih, jantannya. Kemarin nih sempat kena sakit juga ini. Ini juga siap bertelur ini. Iya. Siap beranak ini ya. Ini saddleback juga. Ini ada ikan goib juga. Maksudnya itu ikan goib itu ikan yang di Indonesia itu cuman orang tertentu yang punya. Ikan seperti apa tuh Mas? Tapi masih jenis gapi juga ya? Gapi, cuman ini ikan dari Polandia. Ini ya. Namanya apa ini kalau Smell pig apa kurang tahu deh. Cuman ini dari Polandia asli. Ikannya kayak gini ya Bro ya. Ini nanti bisa buat kelas kontes nih. Kelas kontesnya di Pedang nanti ini lumayan ini. Ada namanya ini. Dan ini dinding-dindingnya. Makan di sini. Masih juve ya. Ini MSBG Snacks in Bluegrass. Ini pedang juga, ini lumayan ini pedangnya. Ada apa lagi nih? Masih Yang lainnya masih anak buraya kecil-kecil ya yang lainnya ya. ada HB Blue juga. HB Blue biasa sih. Ini nggak dijual juga ini? Dijual kali ini. Ini harga kisaran berapa nih Mas kalau 80.000. 80.000 sepasang. Tapi ini udah pilihan hidupan saya ini. Nah ini untuk perawatan ikan gapi kan kalau mungkin bagi pemula kan rada susah nih Mas ya. Ini bisa dijelaskan juga nih Bisa. untuk para pemula biar merawat ikan gapi, terus pakannya seperti apa, akuariumnya ukuran berapa bisa dijelaskan juga ya. Jadi kalau tips dari saya itu yang pertama itu pelihara air dulu Mas. Sebagus apapun ikan, itu kalau airnya kita nggak cocok, contohnya kita manusia kalau lingkungan kita udah tidak memadai gimana? Tetap tidak bisa mendukung kan? Kalau saya awal pertama kali itu harus air dulu.
merawat airnya bagaimana, bukan merawat ikan tapi gimana cara merawat air. Mungkin itu agak sedikit kalau bisa dibilang aneh gitu loh, cuman memang harus begitu. Percuma kalau kita selalu beli-beli tapi tanpa memperhatikan kualitas air, percuma, selalu mati. Terus ya ini kan juga bagi pemula nih, cara merawat air yang bagus itu seperti Kalau apa? air Ini kan itu sebenarnya sih air dan bagus enggak itu kalau kita taruh di akuarium sebenarnya udah kelihatan. Dia bisa nggak menyatu dengan si akuarium itu, beningnya itu bagaimana, seperti apa itu sebenarnya udah kelihatan. Dan kalau kita ya, saya itu pakai minimal pakai filter dulu, filter 4 tabung yang mungkin ada beberapa YouTuber juga udah ada itu. Housing filter itu minimal 4 dari pasir aktifnya dan semuanya itu harus itu. Kalau menurut saya itu emang itu wajib. Kalau cuman air diindepin mungkin untuk sebagian orang mungkin berhasil, cuman kalau di tempat-tempat tertentu yang ibarat kata itu pH-nya terlalu tinggi atau apa kan itu kan tidak berfungsi kan. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai filternya, filter mungkin semi hydrogravelnya atau apa itu juga penting itu. Tergantung kondisi di tempatnya masing-masing aja. Dan untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di rumahnya masing-masing, karena kita tidak bisa memaksakan. Contoh, saya dengan sistem seperti ini, dengan cara ini tidak harus diaplikasikan di rumah mungkin yang teman-teman itu, karena belum tentu cocok. Nah itu jadi harus pengalaman diri sendiri juga, harus mempelajari karakter air, ikan, terus semacamnya ya. Karena tidak bisa ibarat kata kita memaksakan harus pakai ini. Mungkin orang hanya memberi contoh atau memberi ibarat kata itu apa itu namanya, kalau orang memberi contoh lah, itu kita tidak bisa harus benar-benar ngikutin itu, belum. Jangan terlalu ini, karena yang tahu kondisi air itu cuman kita sendiri. Kemudian untuk tips saya, kalau saya ya, untuk untuk breeding dan untuk pembesaran itu beda tempat. Oh gitu. Nah, kalau saya, karena kalau untuk breeding sendiri khusus kita nyari tempatnya yang nggak terlalu besar. Nanti setelah umur mungkin bulayaknya itu umur 10 hari baru kita pindahin ke tank pembesaran. Tank pembesaran ya. Tank pembesaran ada 2 macam. Kalau ini sebenarnya bukan tank pembesaran saya. Tank pembesaran saya itu biasanya 50 kali 30 kali 30. Kali ini sebenarnya untuk display untuk, kalau enggak untuk banyak apa itu breeding tapi banyak. Contohnya 5 ekor pas 6-7 ekor itu di sini tempatnya. Cuma kalau untuk sepasang atau trio kita pakai yang kecil. Yang kecil ya. Sini kan dari sekian banyak ikan gapi ini untuk pakan saat ini dipakai apa nih? Kalau saya sekarang Artemia sama pelet. Artemia sama pelet berarti lebih efisien. Sekarang gini, kalau kata orang kan Artemia itu ribet. Ya memang ribet, cuman sekarang kita akalin. Jadi kita panen, setiap panen kita langsung taruh di ember, Mas. Jadi ini panen, jadi kita nggak usah nanti makannya itu nunggu panen lagi, nggak. Setiap kita panen kita taruh ember. Nanti kita saring. Nah, jadi kalau kita mau ngasih makan tinggal disaring aja. Ini masih hidup ini dia. Ini ketahanannya sampai berapa? Saya nyoba sampai 4 hari masih kuat. Masih bisa hidup ya? Lebih besar jadinya. Jadi lebih, kalau saya sih bilang lebih efisien, karena kalau saya dulu sempet, Mas, kita mau panen Artemia saja itu nunggu turunnya aja kadang setengah jam. Belum mau corinya. Kemudian disemprotnya itu pakai air, kemungkinan banyak yang mati juga, jadi udah nggak segar. Nah, akhirnya oke lah, saya coba ini pakai ember setiap panen, daripada kita nunggu itu langsung kocorin di ember, kita kasih gelembung ini. Tapi ini satu lagi tipnya, jadi airnya ganti, jangan pakai air yang buat netesin. Jadi air sendiri dikasih garam gerasak sendiri, baru Artemia dicempurin. Kalau menurut saya sih lebih efisien. Lebih efisien ya. Terus kemudian ini bisa dipakai nggak cuma sekali pakai, mungkin bisa 2 kali, 3 kali gitu. Kemudian tips cara makan di tempat saya itu kalau bisa untuk ukuran di Juve itu bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali makan. Itu untuk ukuran di bawah 4 bulan ya.
Karena kalau udah di atas 4 bulan kita harus jaga juga. Oh, jadi sehari itu dikasih makan kira-kira Saya bisa 6 kali. 6 kali biar Kalau yang kecil-kecil begini. untuk Kan mengejar badannya pembesaran dulu ya. Kalau lebih enak sebenarnya sih cacing, karena cacing itu kan dia kan selalu si ikan ini kan ngembil terus. Cuman resikonya kalau cacing tidak bisa cara membersihkannya, itu yang jadi penyakit. jadi penyakit. Saya pernah itu satu tank juga kena penyakit gara-gara cacing kurang bersih. Pernah juga. Sekarang saya sedikit mengurangi cacing, lebih ke artemia sama pelet. Nah, Pak Sri, ini kan dari awal pembuatan farm ini kan kita juga tahu. Sekarang ada yang baru nih, model sistem pembuangannya ya. Bisa dijelaskan Bang Sri untuk sistem pembuangan airnya? Pembuangannya tidak usah ngangkat ini lagi, apa itu akuarium dan sebagainya. Kita tinggal buka aja. Oh gitu ya. Itu Ini buangnya buang ke bawah, ke belakang. Oh, ada tampungan. Ada tampungan, kemudian bawahnya itu keluar lagi, ditampung bawah, nanti ada pipa pembuangan. Pipa pembuangan keluar. Iya, pipa pembuangan nanti dilarikan ke kamar mandi. Jadi lebih efisien. Lebih efisien ya. Jadi enaknya lagi kita jadi kalau mau lebih bagusnya itu kan setiap hari atau 2 hari sekali kan ikan kan diganti air tuh. Biarpun nggak full ya, maksudnya itu berapa persen biar ikan itu sehat terus begitu. Harus sirkulasi airnya berjalan ya. Contoh nih habis disipon atau apa kan berkurang nih. Kita tambahin lagi, atau kalau enggak 30% kita kurangi, kan tidak usah harus buang-buang itu tinggal pakai selang terus ya. Jadi udah sistem semi modern. Modern ya. Nanti kalau next ke depannya kita nanti juga untuk pengisian airnya juga sistemnya tinggal bisa. pakai keran aja. Tinggal pakai keran juga bisa. Tinggal nggak usah pakai manual, karena ini masih manual. Manual pengisian. Ya, jadi nanti project kedepannya begitu. Jadi kita semua nanti sistemnya kalau bisa bener-bener aplikasi dari Taiwan, dari luar negeri. Sekarang udah hampir semua pakai begitu. Cupang aja sekarang udah pakai begini, Mas. Ya. Terus ini juga nih untuk para pemain-pemain baru. Ini untuk penjualannya kemana aja nih, Mas? Kalau saya karena ini lagi PSBB, saya lagi online nih. Cuman untuk next kedepannya itu sebenarnya sih enaknya itu di pasar. Untuk pembuangan ikan itu kalau untuk yang kelasnya masih menengah ke bawah mungkin ke pasar. Cuma kalau menengah ke atas itu kita kelasnya udah online. Beda harga jauh. Jadi tips saya buat pemula juga yang penting berani mencoba, nggak usah takut. Nah ini yang terakhir nih. Kira-kira omset dari bermain gapi ini bisa disebutkan apa buat privat ini dia? Sebenarnya sih tergantung, Mas. Kalau lagi stok ikan kita lagi banyak, bisa sekitar mungkin 5-10 bisa. 5-10. Cuma kalau lagi stoknya lagi pas banyak ya. Apalagi kalau stok sedikit, kalau kualitas pun juga masih mungkin bisa sekitar segitu. Cuman kendala kita itu karena gapi itu kan penjualannya itu kan di atas 3 bulan biasanya. Kalau pas kita stok kita bener-bener habis, kita buat nunggunya itu lama. Kalau kecuali kalau kita punya indukan banyak, untuk regenerasinya itu berputar bisa, itu mungkin kita bisa ngejar. Cuman kalau kondisi tank itu masih di bawah 200-300, itu kalau untuk perputaran kalau menurut saya sih masih bisa. Masih sedikit lambat ya. Masih sedikit lambat. Kecuali kalau kita udah punya tank pembesaran itu di atas 300, mungkin itu bisa ngejar lah. Contohnya setiap 1 bulan itu ada yang siap jual, itu enak itu. Nah itu tadi teman-teman review kita di salah satu peternakan ikan gapi di Jakarta Timur, di Langgupi Farm. Jika kalian nanti berminat atau mau
pesan-pesan atau mau tanya-tanya silahkan aja langsung kontak. Nomor kontaknya ada di kolom deskripsi serta alamatnya, atau nanti kalian mau main ke sini silahkan bisa hubungi langsung pemiliknya. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Thanks for watching.